Kita lanjutkan pembahasan pada review materi ya. Di sini saya menampilkan eh, sebuah diagram umum dari suatu penguat atau general transistor amplifier circuit dari rangkaian penguat transistor. Pada rangkaian ini terdapat eh, impedance matching circuit atau rangkaian penyesuai impedans masukan RPIK. Nah, pada rangkaian penyesuai impedans masukan RPIM. Pada RPIM itu terdapat gain namanya GS. Lalu sama seperti diagram sebelumnya terdapat gamma S dan gamma in, gamma out dan gamma L. Pada bagian keluaran atau di arah selanjutnya dari port 2, kalau ini port 1, yang ini port 2, terdapat output matching circuit atau rangkaian penyesuai impedans keluaran RPIK yang memiliki gain GL. Nah, gain dari penguat atau transistor itu sendiri direpresentasikan dengan G0, di mana pada transistor terdapat parameter yang namanya parameter S, ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari eh, penguat, rangkaian transistor penguat gitu ya. Nah, di sini ada bahasan terkait dengan stabilitas atau stability. Nah, kita akan membahas kondisi yang diperlukan, necessary condition, kondisi yang diperlukan nah, untuk suatu penguat transistor, transistor amplifier supaya bisa stabil. Stabil ini tidak berosilasi. Tidak ada oscillation ya, tidak ada osilasi atau dikatakan stabil ya. Maka di sini bahasan stability penting untuk dibahas. Pada rangkaian ini ya, osilasi atau oscillation mungkin saja terjadi, possible ya, jika baik input ataupun output port impedance ya, jika impedansi port input maupun impedansi port output memiliki impedansi dengan bagian real negatif. Misalnya di bagian output ini impedansinya terdapat nilai minus A plus JB. Nah, ini minus A ini adalah bagian realnya, sedangkan B ini adalah bagian imajinernya. Kalau di bagian real ada yang negatif, maka kemungkinan bisa terjadi oscillation. Oscillation, ya. Osilasi, ya. Osilasi yang tidak diinginkan. Oke. Nah, jika terdapat bagian real negatif ini, maka akan berimplikasi kepada nilai dari gamma in absolut menjadi lebih besar dari satu dan nilai dari gamma out absolut menjadi lebih besar dari satu juga. Karena nilai gamma in dan nilai dari gamma out ini bergantung pada rangkaian penyesuai sumber dan rangkaian penyesuai beban atau rangkaian penyesuai sumber itu ini, rangkaian penyesuai pada sisi beban itu ini, maka stability dari amplifier bergantung pada nilai
gamma S dan gamma L. Saya ulang ya. Saya ulang. Sekarang saya ulang ya. Sorry. Kita pada bagian ini akan membahas kondisi yang diperlukan, necessary condition, bagi sebuah transistor atau penguat untuk bisa menjadi stabil. Ya. Nah, ketika terjadi osilasi atau oscillation, maka dikatakan bahwa amplifier atau penguat tersebut tidak stabil. Gitu ya. Jika tidak terjadi osilasi, maka dikatakan penguat atau transistor itu stabil. Osilasi, oscillation sendiri dapat terjadi jika baik bagian eh, port impedansi di bagian port input maupun impedansi di bagian port output ada yang memiliki nilai harga real negatif. Jadi impedansinya kan bilangan kompleks. Nah, pada bilangan kompleks itu ada bagian realnya, ada bagian imajinernya. Nah, jika di bagian real ini baik di sisi input ataupun port output ada yang bernilai negatif, maka dia bisa menyebabkan timbulnya osilasi. Jadi jika di sini atau di sini impedansinya ada bagian real negatifnya, maka bisa terjadi osilasi yang tidak diinginkan atau yang dihindari. Nah, hal ini berimplikasi pada nilai absolut, artinya bagian real positif ini berimplikasi pada eh, nilai gamma in absolut menjadi lebih besar dari satu atau nilai gamma out absolut menjadi lebih besar dari satu. Hal ini dimungkinkan karena gamma in dan gamma out itu bergantung atau depend bergantung pada matching network atau rangkaian penyesuai impedansi yaitu yang RPIM atau RPIK yang berada di sumber atau beban. Artinya kalau ada di sumber berarti dia RPIM, kalau ada di beban berarti dia RPIK. Ya. Nah, dengan demikian karena bergantung pada RPIM dan RPIK, artinya stabilitas dari amplifier atau amplifier stability ini bergantung pada nilai dari gamma S dan nilai dari gamma L. Nilai dari gamma S dan nilai dari gamma L yang ini ya. Nah, dengan demikian dapat dikategorikan dua jenis stability atau stabilitas itu pada rangkaian penguat bisa dikelompokkan ke dalam dua. Yang pertama adalah disebut unconditional stability dan yang kedua disebut conditional stability. Pada unconditional stability, artinya kestabilan tanpa syarat, maka rangkaian tersebut, rangkaian tersebut, rangkaian amplifier ini adalah stabil tanpa syarat jika nilai dari gamma in absolut lebih kecil dari satu dan ya bukan atau nilai dari gamma out absolut adalah lebih dari satu. Tentunya hal ini berbeda dengan di awal ya. Di awal ketika kita bicara tentang ketidakstabilan atau osilasi ini menyebabkan nilai dari gamma
in lebih besar dari satu absolutnya dan gamma out absolut lebih besar dari satu. Nah, di sini kalau dia kondisinya unconditionally stable, artinya stabil tanpa syarat, artinya tidak terjadi osilasi, no oscillation, ya, tidak terjadi osilasi, maka stabil ini tidak terjadi osilasi, maka harus dipenuhi syarat nilai absolut dari gamma in harus lebih kecil dari satu dan nilai absolut dari gamma out harus lebih kecil dari satu untuk semua eh, impedansi sumber dan beban pasif, ya, sumber dan beban pasif, ya. Resistor contohnya, yaitu passive source and load impedance ini karakteristiknya adalah nilai dari gamma S absolut koefisien refleksi sumber diabsolutkan nilainya harus lebih kecil dari satu dan nilai dari gamma L absolut harus lebih kecil dari satu. Koefisien refleksi beban diabsolutkan harus lebih kecil dari satu. Itu kondisi pertama. Lalu yang kondisi kedua adalah conditionally stable atau stabil dengan syarat. Ada syaratnya supaya stabil di sini. Artinya tidak, kalau unconditionally stable mutlak stabil. Sedangkan kalau conditional stable berarti ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia tidak stabil. Artinya ada kondisi tertentu yang harus dihindari agar tidak menimbulkan osilasi. Nah, pada conditionally stable, nah di sini nilai dari gamma in dan gamma out sama, lebih kecil dari satu, hanya untuk nilai dari impedansi sumber dan impedansi beban pasif tertentu. Oke, kalau yang di unconditionally stable itu untuk all passive source and load impedance, sedangkan untuk conditional stable only certain range, hanya nilai-nilai atau range tertentu, ya, range tertentu dari impedansi sumber dan impedansi beban pasif yang bisa tidak terjadi osilasi. Nah, di conditionally stable ini juga disebut dengan potentially unstable. Jadi berpotensi menjadi tidak stabil. Oke. Nah, kalau kita tinjau terkait dengan koefisien refleksi, di sini gamma in dan gamma out itu adalah koefisien refleksi input dan gamma out adalah koefisien refleksi output. Nah, di sini jika nilai absolut dari sebuah gamma, ya, bisa gamma S atau gamma L atau gamma in ataupun gamma out, nilainya lebih besar dari satu, artinya rangkaian tersebut atau sirkuit tersebut memberikan gain, ya, memberikan gain dalam bentuk eh, reflected wave, artinya ini merugikan, ya, karena reflected wave-nya besar, ya. Gain itu kan memperbesar, gitu, ya. Akibat adanya gain pada reflected wave, ya, reflected wave ini adalah komponen yang tidak diinginkan. Ketika reflected wave-nya menjadi besar saat nilai absolut dari sebuah gamma lebih besar dari satu, maka dapat menyebabkan terjadinya osilasi yang tidak diinginkan. Oke. Nah, bisa terjadi osilasi. Nah, di sini terdapat bagian real, real part dari impedansi. Impedansi itu Z. A plus
JP. Ya, bagian real dari Z adalah A, sedangkan bagian imajiner dari Z adalah B. B. Nah, bagian real dari Z ini menentukan apakah rangkaian tersebut dapat mendisipasi power. Artinya, ketika nilai bagian real ini adalah positif atau lebih besar dari nol, maka sirkuit tersebut adalah stabil. Maka disebut dia mendisipasi power. Gitu. Lalu kalau eh, bagian realnya tadi adalah negatif atau lebih kecil dari nol, maka bisa menyebabkan potensi terjadi osilasi. Tahu dengan kata lain, menyimpan energi, provide energi, bukannya meneruskan, tapi malah mengkeep atau menyimpan ya, energi. Maka dia eh, menjadi berpotensi terjadi osilasi. Nah, selanjutnya impedansi, sorry. Nah, di sini terdapat rangkaian penyesuai impedansi di bagian input dan bagian sumber dan bagian beban yang akan melakukan modifikasi terhadap gamma in dan gamma out. Nah, modifikasi ini berefek pada stability atau kestabilan dari penguat tersebut atau amplifier. Selanjutnya, osilasi terjadi ketika feedback atau umpan balik dalam rangkaian eh, secara matematis dapat dinyatakan dengan nilai gamma in. Osilasi itu terjadi ketika nilai absolut dari gamma in lebih besar dari satu atau nilai absolut dari gamma out lebih besar dari satu. Ini menyebabkan terjadinya osilasi. Oke. Jika nilai absolut dari gamma lebih besar dari satu, menunjukkan bahwa rangkaian memantulkan lebih banyak energi daripada yang diserapnya untuk diteruskan. Jadi, jika nilai gamma absolut dari lebih besar dari satu, maka rangkaian lebih banyak memantulkan energi daripada yang diserap untuk diteruskan ke tahap berikutnya. Nah, hubungan impedansi dengan koefisien refleksi. Koefisien refleksi di sini terkait dengan impedansi port ya, atau Z in atau Z out dan impedansi referensi atau Z0. Nah, gamma di sini adalah Z dikurang Z0 dibagi Z ditambah Z0. Tergantung gamanya ada di bagian mana. Apakah di bagian input? Kalau di bagian input berarti ini gamma in. Sedangkan kalau di bagian output maka itu menjadi eh, gamma eh, ZL ya. Nah ini ya. Ini tergantung di bagian mana dia. Input atau output. Nah, kalau di bagian input dari penguat berarti dia adalah gamma S ya atau di port 1 karena gamma S berarti ini adalah ZS atau Z in. Sedangkan kalau dia adalah di bagian beban berarti dia ZL atau Z out. Jika bagian real dari impedansi pada bagian inputnya itu lebih kecil dari nol, maka yang bagian pembilang yaitu yang ini analisisnya, menjadi memiliki
magnitud yang lebih besar dibandingkan dengan bagian penyebutnya yang ini. Artinya kalau magnitudnya menjadi lebih besar, maka dapat menyebabkan nilai absolut dari gamma ini menjadi lebih besar dari satu yang menyebabkan terjadinya osilasi yang tidak diinginkan di penguat yang dirancang. Nah, di sini terdapat eh, dependence ya, tergantungan dari eh, matching atau rangkaian penyesuai ya. Matching network ya, matching network itu yang ini bagian input, yang ini di bagian output. Nah, mendapat pengaruh dari Z in atau dipengaruhi Z in dan Z out ya. Sini bisa kita lihat dengan melakukan modifikasi ini, kita bisa gamma in dan gamma out. Gamma in sama dengan V1 minus, berarti yang keluar V1 minus dibagi V1 plus, berarti yang masuk ke port 1. Gamma out adalah V2 minus, berarti yang dipantulkan, dibagi V2 plus, yang masuk ke port 2. Maka nilainya bisa diperoleh dengan menggunakan parameter S dan nilai dari gamma L untuk memperoleh gamma in, dan untuk memperoleh gamma out bisa diperoleh dengan parameter S dan nilai dari gamma S. Nah, di sini harus diketahui bahwa kondisi stabil dari sebuah rangkaian penguat adalah bergantung pada frekuensi, karena bagian input dan bagian output dari rangkaian penyesuai impedansi itu sebenarnya bergantung pada frekuensi kerja. Ya. Di contoh sebelumnya frekuensi kerjanya 1 GHz. Maka eh, dimungkinkan sekali bahwa sebuah penguat atau amplifier itu bisa stabil pada frekuensi sebuah frekuensi, namun ketika frekuensi kerjanya digeser ke frekuensi lain, maka bisa menyebabkan rangkaian amplifier itu menjadi tidak stabil. Nah, nah, untuk memperoleh kondisi unconditionally stable, maka nilai dari gamma in dan nilai dari gamma out itu lebih kecil sama dengan dari 1. Jika sebuah device ini bersifat unilateral atau nilai S12, parameter S12-nya sama dengan 0, maka kondisi ini akan menyebabkan nilai dari S11 absolut lebih kecil dari 1 dan S22 absolut lebih kecil dari 1. Jika unilateral atau S12 sama dengan 0, maka S11 dan S22 absolutnya akan menjadi lebih kecil dari 1 yang menyebabkan muncul kondisi unconditionally stable, stabil tidak bersyarat atau tidak terjadi osilasi. Nah, maka di sini penting untuk mencari atau menemukan rentang di mana ketika kondisi unconditionally stable tidak dipenuhi atau kondisinya menjadi conditionally stable, maka harus dicari nilai gamma S dan gamma L menggunakan Smith chart ya, yang di mana nilai dari gamma S dan gamma L tersebut berada pada
range atau rentang stabil ya. Nah, perlu dicari seperti itu gitu ya. Nah, untuk itu diperlukan lingkaran stability, baik yang di bagian sumber ataupun yang di bagian beban, atau stability circle. Ya. Lingkaran stability itu berbentuk lingkaran yang akan diplot di Smith chart. Ya. Nah, pada lingkaran stability circle itu nilai dari absolut gamma in adalah satu dan nilai dari absolut gamma out adalah satu ya. Lingkaran stability menentukan atau mendefinisikan boundaries atau batas antara daerah stabil dan daerah yang potentially unstable. Jadi ketika berada di daerah stabil, dia tidak akan berosilasi gamma S dan gamma L-nya. Sedangkan jika gamma S dan gamma L-nya berada di daerah potentially unstable, maka potensial terjadinya osilasi pada amplifier. Nah, dengan demikian, oke, gamma S dan gamma L harus berada pada Smith chart dengan eh, nilai absolut dari gamma S lebih kecil dari satu dan nilai absolut dari gamma L adalah lebih dari satu untuk passive matching network. Nah, ini kita lihat. Hmm, jika nanti akan diketahui scattering parameternya, lalu dapat dilakukan plot input dan output stability circle. Ya. Input dan output stability circle yang didefinisikan dengan nilai absolut dari gamma in sama dengan satu dan nilai absolut dari gamma out juga sama dengan satu. On one side of the input stability circle, pada satu bagian dari input stability circle tersebut, kita akan memperoleh nilai gamma out lebih kecil dari satu. Sedangkan pada bagian lainnya nilai gamma out lebih besar dari satu. Begitupun untuk nilai dari gamma in. Nilai dari gamma in pada salah satu sisi bagian akan lebih kecil dari satu, dan di sisi bagian lain adalah lebih besar dari satu. Nah, Nah, dengan demikian, kalau kita lihat di sini untuk gamma L, ya, ya, di sini ini adalah lingkaran stability circle, stability circle. Nah, untuk stability circle pada gambar yang A ini, ya, yang A ini nilai absolut S11-nya, kalau kita lihat parameter S nanti adalah lebih kecil dari satu. Kalau lebih kecil dari satu nilai S11-nya, maka setelah kita gambar lingkaran stability circle ini, yang ini, lingkaran stability circle, atau dikeliling, titik kelilingnya nilai gamma in ini sama dengan satu. Nah, yang ini ya. Di sekeliling, di lokinya ini, sekeliling lingkarannya ini, pas di garis kelilingnya, itu artinya nilai absolut gamma in sama dengan satu. Untuk kondisi S11 lebih kecil dari satu, maka ketika digambarkan lingkaran ini yang mengandung titik pusat dari Smith chart adalah daerah stabil. Jadi daerah yang diarsir ini, ya, yang berwarna diarsir ini adalah memiliki nilai gamma in lebih kecil dari satu atau disebut stabil. Oke. Nah, bagaimana untuk menggambar lingkaran ini, stability circle ini, maka kita harus menghitung CL-nya. CL-nya yaitu kita hitung titik pusat lingkaran tersebut. Ya, CL.
Kita hitung CL-nya dari titik pusat Smith chart. CL ini adalah bilangan kompleks, kita akan memperoleh besarannya dan kita juga akan memperoleh sudutnya di sini. Nah, kalau sudah ada sudut dan titik magnitudenya, maka kita bisa menitikkan di mana eh, lingkaran tersebut berada. Lalu setelah diperoleh CL-nya, kita bisa menghitung jari-jari dari lingkaran tersebut atau RL. Jika sudah diperoleh jari-jarinya, maka dengan jangka bisa kita buat lingkaran yang berpusat di CL dengan jari-jari RL. Maka jadilah lingkaran tersebut. Setelah lingkaran jadi, jika kondisinya kita temui bahwa nilai absolut S11 lebih kecil dari satu, artinya di sini di bagian yang mengandung titik pusat Smith chart adalah bagian stabil, sedangkan bagian yang beririsan dan bagian yang merupakan bagian dari lingkaran CL tersebut bukan merupakan daerah stabil. Nah, kondisi kedua, ketika nilai S11-nya adalah lebih besar dari satu, yaitu pada gambar B, maka setelah digambarkan lingkaran CL-nya ini dengan jari-jari LL, maka daerah yang mengandung ya S11 absolut lebih besar dari satu, daerah yang mengandung titik pusat Smith chart bukan daerah stabil, bukan daerah stabil. Berbeda dengan yang bagian A. Daerah stabil adalah daerah perpotongan dari lingkaran tersebut, yang ini, lingkaran kestabilan ini dengan Smith chart. Nah, jadi hanya nilai-nilai yang ada di sinilah yang merupakan eh, eh, nilai stabil ya, yaitu syaratnya gamma in lebih kecil dari satu untuk stabil, sama dengan gamma in lebih kecil dari satu. Nilai-nilai apa saja yang di situ? Tentu nilai gamma L-nya kalau untuk in ya. Kalau kita observe gamma in, maka nilai gamma L-nya. Sini kalau kita mengambil nilai gamma L di sini, maka dia menjadi stabil. Tapi kalau kita peroleh nilai gamma L-nya di luar itu, maka menjadi tidak stabil. Hal yang sama berlaku untuk lingkaran CS dan RS. Ini kan beban ya. Stability circle untuk beban load. Sedangkan CS dan RS ini adalah titik pusat untuk stability circle pada sumber ya. Di sini gambarnya tidak ada gitu ya. Nah, untuk kondisi ini yang diinginkan adalah nilai dari gamma out lebih kecil dari satu. Maka kalau kita lihat persamaannya, gamma out itu adalah gamma S ya, sini yang mempengaruhinya. Artinya kalau gamma out lebih kecil dari satu, pada daerah ini kita bisa memperoleh nilai dari gamma S yang bisa menghasilkan penguat yang stabil. Oke. Nah, di sini ya, sedikit penjelasan lagi. Consider the output stability circle di gambar sebelumnya. Plot in the gamma L plane, ya, gamma L plane ini. For S11 absolut lebih kecil dari satu dan S11 absolut lebih besar dari satu. Yang lebih kecil adalah yang ini lingkarannya. S11 absolut lebih kecil dari satu, sedangkan yang ini adalah S11 absolut lebih besar dari satu. Jika nilai ZL adalah sama dengan Z0, maka gamma L sama dengan 0. Maka gamma in sama dengan absolut dari S11. Jika nilai S11 lebih kecil dari satu, maka nilai gamma in juga menjadi lebih kecil dari satu, karena gamma in sama dengan S11 saat ZL sama dengan Z0, artinya match, impedan match. Kalau impedan match, maka tidak ada gamma L karena tidak ada pantulan ya, impedansinya sesuai. Kalau impedansinya
tidak sesuai, maka baru muncul terjadinya refleksi, sehingga terdapat nilai koefisien refleksi. Gamma L sama dengan ZL dikurang Z0 dibagi ZL ditambah Z0. Kalau ZL sama dengan Z0, artinya gamma L sama dengan 0. Ya, yang ini maksudnya. Jika absolut S11 lebih kecil dari satu, maka absolut dari gamma in juga menjadi lebih kecil dari satu ya berdasarkan ini ya, sehingga nilai gamma L sama dengan 0 berada pada region stabil gitu ya, yang artinya bahwa pusat dari Smith chart yaitu titik gamma L sama dengan 0 adalah masuk ke dalam region stabil. Sehingga seluruh Smith chart atau pada kondisi gamma L absolut lebih kecil dari satu yang berada di luar lingkaran stabilitas disebut range berada pada rentang gamma L yang stabil. Artinya di sini seluruh yang di luar lingkaran kestabilan yang ini, seluruh yang di luar lingkaran kestabilan ini yang berada di dalam Smith chart. Smith chart ini kan mengandung titik pusat Smith chart. Nah, ini disebut stabil. Seluruhnya itu apa maksudnya? Seluruhnya adalah seluruh gamma L yang berada di sini, lingkaran yang diarsir ini disebut stabil. Kalau dia berada di dalam lingkaran kestabilan ini, misalnya di sini, maka dia tidak stabil atau potentially unstable. Gitu ya. Nah, this region is shaded ya, yang diarsir pada gambar A, gitu ya. Nah, di sisi lain, jika ZL sama dengan Z0, sama kondisinya ZL sama dengan Z0. Namun, parameter absolut S11-nya lebih besar dari satu, maka nilai dari gamma in menjadi lebih besar dari satu. Karena S11-nya lebih besar dari satu, gamma in-nya lebih besar dari satu. Ya, lihat yang ini. Sehingga gamma L sama dengan 0 atau center of Smith chart menjadi daerah yang tidak stabil. Dalam kasus ini, stable region inside region of stability circle that intersect yang berpotongan dengan Smith chart merupakan daerah yang stabil, input stability circle. Tahu dengan kata lain, kalau S11-nya lebih besar dari satu, maka yang ada titik pusat Smith chart gamma atau gamma L sama dengan 0 ini berarti potentially unstable. Unstable. Sedangkan yang stable itu adalah yang perpotongan ini saja. Nah, ini yang stabil. Apa yang stabil? Yang gamma L-nya stabil. Jika device tersebut unconditionally stable, maka eh, stability circle must oke. Jadi tadi kita bicara conditionally stable ya. Nah, yang ini conditionally stable karena lingkaran ini beririsan dengan Smith chart. Jika kondisinya yang lain yaitu stabil tanpa syarat, unconditionally stable, maka stability circle must be completely outside the Smith chart. Artinya gini, kalau kita punya Smith chart ini, Smith chart, lalu ini titik pusatnya, lalu kita gambarkan lingkaran stability circle-nya di sini. Ini adalah CL-nya, dan ini adalah RL-nya. Di sini kita bisa temui bahwa dia adalah completely secara penuh di luar lingkaran Smith chart atau tidak bersinggungan sedikit pun dengan Smith chart, maka dalam hal ini disebut kondisinya adalah unconditionally unstable.
artinya stabil tanpa syarat. Atau bisa dituliskan di sini jika nilai absolut dari absolut CL dikurang LR lebih besar dari satu, maka akan diperoleh nilai S11 lebih kecil dari satu gitu ya. Atau gini bicaranya, eh, diperoleh nilai absolut dari absolut CL dikurang LR lebih besar dari satu, lebih besar dari satu itu artinya unconditionally stable. Kenapa satu? Karena ini satu jari-jarinya, ya. Maka eh, ini terjadi ketika S11 lebih kecil dari satu. Yang untuk CS dikurang RS lebih besar dari satu terjadi jika absolut S22 lebih kecil dari satu. Nah, jika S11 absolut lebih besar dari satu atau S22 absolut lebih besar dari satu, ya. Kalau tadi kan lebih kecil nih, ini lebih kecil dari satu. Sekarang jika lebih besar dari satu, maka amplifier atau penguat tersebut tidak bisa berada pada kondisi unconditionally stable atau stabil tanpa syarat. Karena bisa dimungkinkan terdapat impedansi sumber dan impedansi beban yang menyebabkan gamma S sama dengan nol atau gamma L sama dengan nol yang berakibat pada nilai gamma in absolut menjadi lebih besar dari satu atau gamma out absolut lebih besar dari satu. Nah, ini memicu timbulnya kondisi conditionally stable, ya. Jika device hanya berada pada kondisi conditionally stable, maka operating point untuk titik yang dicari untuk gamma S dan gamma L, jika saya ulang, jika kondisinya adalah ditemui conditionally stable, artinya lingkaran eh, kestabilan bersinggungan atau berimpitan dengan lingkaran semicap, maka harus dicari nilai gamma S dan nilai gamma L yang berada pada region yang stabil atau yang diarsir tadi. Nah, ini harus dicek untuk setiap frekuensi, ya. For have several frequency. Jadi setiap frekuensi karakteristiknya beda. Bisa saja di frekuensi tertentu dia stabil, tapi di frekuensi lainnya bergeser sedikit menjadi potentially stable, ya. Jadi belum tentu stabil semuanya. Oke. Nah, mungkin itu tahap kedua. Nanti kita lanjut ke contoh soal eh, yang kedua yang eh, akan menggunakan review yang sudah saya jelaskan.